Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada praktek kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mencoba membagi pengalaman tentang salah satu sistem otomasi perpustakaan yang mungkin banyak digunakan di Indonesia saat ini, yang kita kenal sebagai SLIMS, Senayan Library Management System. Ini dikembangkan oleh komunitas SLIMS. Di beberapa daerah ada komunitas ini. SLIMS ini termasuk salah satu software yang open source, ya, free open source, artinya kode programnya atau bahasa program skrip-skripnya itu bisa di-download secara gratis. Baik, kita langsung saja ya. Karena SLIMS ini berbasis, hampir semua sistem otomasi perpustakaan itu berbasis web, ya, berbasis web. Jadi akan dijalankan oleh browser seperti apakah Google, Firefox. Namun biasanya banyak yang menggunakan browser Firefox atau Mozilla. Bisa juga kita jalankan dengan Google. Baik, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan mendownload terlebih dahulu program tersebut atau software tersebut. Jadi kita akan masuk ke website resmi dari SLIMS, ya, SLIMS Web. Kita klik saja seperti ini, SLIMS Web. Lalu ada website bernama SLIMS Senayan Library Management System, ya, .web.id. Silahkan diklik. Nah, di halaman ketika kita klik link yang tadi, di halaman ini kita diperkenalkan oleh versi terbaru dari SLIMS yang bernama Boolean. Di website ini slims.web.id ada diperkenalkan SLIMS versi terbaru, yaitu SLIMS 9 diberi nama Boolean. Sebelumnya ada versi Acacia, ada juga versi Cendana, ada juga Matoa. Kalau tidak salah semua nama SLIMS ini nama bunga, ya, atau floris. Yang terbaru ini bernama SLIMS 9 Boolean. Nah, di website ini sebelum kita mendownload, ya, kita mendownload kode program atau source code, ya, kode sumber dari SLIMS ini. Kita lihat dulu di about SLIMS. Ini ada para developer atau para pengembang SLIMS, ya, menghadap ke belakang. Mereka inilah yang mungkin yang mengembangkan sistem otomasi yang kita kenal sebagai SLIMS saat ini. Baik, kita kembali ke menu download. Nah, di menu download ini kita geser ke bawah, ada current version 9 Boolean, ada yang versi portable, ya, versi portable SLIMS. Ada juga yang source code-nya, ya, atau kode sumbernya berisi script dari SLIMS. Namun yang akan kita gunakan untuk praktek kali ini, yang mudah saja, kita download saja yang versi portable. Portable maksudnya ini sudah satu paket, ya, sudah diekstrak semua filenya termasuk database-nya di dalam. Sebelum mendownload, di sini ada pemberitahuan bahwa PSLIMS atau Portable SLIMS ini hanya bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang menggunakan Mac atau laptop Apple, mungkin SLIMS ini tidak akan bisa dijalankan versi portable-nya, ya, versi portable. Namun jika ingin menggunakan menggunakan Apple atau Mac, bisa menginstal source code-nya langsung, namun harus dengan menggunakan XAMPP atau ARM, apapun itu, ya,
apa namanya istilahnya ini, web server. Kita jalankan source code ini pada web server yang banyak digunakan, mungkin XAMPP, XAMPP. Nah, yang sekarang kita gunakan ini yaitu portable. Di sini ada dua ya, ada yang Windows 32 bit, ada juga yang 64 bit. Apa maksudnya ini? Kalian harus mengecek sistem operasi Windows-nya itu berapa bit. Cara mengeceknya bisa bisa melalui Windows atau File Explorer. Seperti ini, dibuka Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya. Kalau ini yang saya gunakan ini Windows 10 ya. Ada disk PC ya, di sebelah kiri ini ada disk PC. Bisa diklik kanan di bagian itu ya, disk PC, lalu klik properties. Nah, properties ini menunjukkan properti-properti yang dimiliki oleh Windows 10 yang saya gunakan di laptop ini. Nah, perhatikan saja di sistem ini ada tipe sistemnya. Berarti Windows 10 yang saya gunakan ini 64 bit ya. 64 bit. Jadi, saya kembali ke website tadi. Jadi yang harus saya download ini yang akan saya jalankan yaitu 64 bit ya. Silahkan diklik menyesuaikan dengan bit Windows-nya masing-masing. Saya download yang portable Slims 64 bit. Nah, ketika diklik seperti itu akan terbuka satu jendela seperti ini ya, portable Slims dari sourceforge.net. Namun di sisi kiri itu biasanya langsung secara otomatis ya terdownload. Jadi di sini terlihat ukurannya ada 140 MB. Kita tunggu ya, ini sedang mendownload. Tergantung dari jaringan internetnya. Filenya lumayan besar, 140 MB. Nah, sementara yang untuk source code ya, yang sebelah kanan ini seperti saya sampaikan tadi, ini bisa kita install di web server seperti SAM atau ARM ya. Saya kurang tahu kalau di Mac mungkin bisa juga kita download ya, web server tersebut dan kita install. Yang ukurannya ini lebih kecil ya dibandingkan yang tadi yang portable-nya, karena tadi portable itu sudah satu paket dengan database-nya. Sementara ini hanya source code-nya atau kode sumbernya 45 MB. Kita tunggu downloadnya. Di sini ada persyaratan minimum yang harus kita penuhi ya. Ketika kita ingin menggunakan Slims 9 bulan ini. Di sini dikatakan bahwa minimal itu menggunakan Apache Web Server version 2.4, MySQL version 5.5 and or MariaDB version 10.3, PHP version 7.2, phpMyAdmin and or adminer optional ya. Jadi ini persyaratan yang minimal sekali. Kalau jelas kalau di atas dari versi-versi yang disebutkan ini pasti Slims itu bisa dijalankan. Jadi untuk yang source code tadi ini bisa menurut website ini bisa juga dijalankan di Linux ya atau Mac, sistem operasi Mac ya, Macintosh. Jadi yang punya laptop atau komputer ya bisa mencoba untuk mendownload versi portable Slims ini dan diinstal. Saya akan tunjukkan sebentar bagaimana caranya dijalankan di komputer atau laptopnya. Kalau kita download ini di
tablet atau smartphone jelas tidak bisa ya, karena ini berbasis berbasis website. Namun untuk interface opak atau katalog online-nya tentu bisa diakses di smartphone-nya yang berbasis Android. Mungkin juga ke depan nanti akan ada yang berbasis smartphone untuk Slims ya. Kalau tidak salah ada yang sudah mulai dikembangkan oleh para pengembang Slims ini. Jadi saya sarankan diinstal di laptop atau komputernya masing-masing. Jika ada yang tidak memiliki laptop atau komputer, boleh kerjasama dengan temannya ya, boleh mungkin berdekatan rumah di kampung sana, berdekatan kampung, bisa sekali-kali kerjasama belajar bersama di laptop yang sama atau di komputer yang sama. Untuk Windows 10, Windows 8 ya, saya kurang mungkin bisa juga di Windows-nya, Windows di versi lama yang sebelum versi 10 ini. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala dalam instalasi portable Slims ini, bisa ditanyakan langsung ke kelas ya, grup kelas kita. Di website ini juga ada yang namanya Union Catalog Server ya, UCS, ada juga Nayanes. Nayanes ini kebalikan dari Senayan ya, cuman dibalik saja cara pembacaannya. Untuk Union Catalog Server atau katalog induk ya, mungkin nanti nanti saya sampaikan seperti apa itu katalog induk. Di materi sebelumnya pernah saya sampaikan seperti ada WorldCat ya, ada OneSearch, itu katalog-katalog induk yang menghubungkan banyak atau yang menghimpun katalog-katalog perpustakaan yang menggunakan platform atau Slims ya, seperti ini. Bisa jadi nanti ke depan meskipun berbeda sistem itu sudah bisa saling interoperabilitas ya, atau bisa sudah saling terkoneksi meskipun berbeda sistem otomasi perpustakaan yang digunakan. Ini namanya UCS ya, Union Catalog Server. Di sini ya, jika ingin melihat versi-versi atau semua versi Slims yang terdahulu, bisa diklik ya. Jadi ada versi-versi seperti yang saya katakan tadi, ada pertama Matoa, Cendana, Meranti, Akasia, Slims 8, hingga yang terbaru ya ini Slims 9 Boolean ya. Ini ada versi-versinya jika ingin mencoba juga untuk menggunakan versi-versi sebelumnya, bisa ya. Ini dikembangkan oleh Senayan Developer Community. Oke, sisa sedikit lagi hasil downloadnya 140 MB. Baik, ini sudah selesai di-download ya. Jika sudah selesai di-download, silakan buka dulu foldernya. Kita cari. Ini adalah hasil download ya, dalam bentuk zip dengan bernama PSlim 9 AMD 64 dan seterusnya. Nah, ini kita pindahkan saja dulu ya. Kita cut atau boleh juga di copy. Saya pindahkan saja ke drive E. Di drive E terserah ya, boleh di drive D juga, drive E boleh juga di C. Saya letakkan saya beri nama folder ya. Saya buat folder baru bernama Slims.
sini saya paste. Oke. Nah, hasil file yang kita download tadi kita akan ekstrak di tempat yang sama. Jadi klik kanan, ekstrak here, atau ekstrak di sini jika bahasa Indonesia ya. Kita ekstrak, maka akan terlihat folder-folder yang ada dari satu file zip tadi ini. Oke, ada folder bernama AMD 64. Silahkan diklik. Nah, untuk menjalankan portable Slims ini, pertama kita jalankan httpd.bat. Diklik saja 2 kali. Ketika diklik 2 kali seperti ini, akan tampil seperti ini ya. Di allow ya, diklik allow access. Ini tidak usah ditutup ya, tapi di minimize saja. Selanjutnya kita klik juga mariadb.bat. Klik 2 kali. Ada tampil seperti ini juga ya. Kalau tidak ada tampil, di minimize saja langsung. Ini allow access, izinkan aksesnya. Lalu ini jangan ditutup tapi minimize saja. Nah, menjalankan http.bat tadi dengan MariaDB, maka kita sudah bisa mengoperasikan portable Slims ini. Caranya yaitu karena Slims ini berbasis website, berbasis web, jadi kita harus menjalankan dia di browser ya. Browser yang saya gunakan yaitu Windows Google Chrome ya. Mungkin kalian menggunakan Firefox, Mozilla, mungkin ada juga yang menggunakan Internet Explorer, ada banyak browser ya, tapi saya sarankan boleh menggunakan Firefox ya, atau Google Chrome. Oke, di Google Chrome saya buka satu tab ya, satu jendela seperti ini. Di sini ya, tempat alamatnya kita ketik saja localhost kalau tidak salah 8089 ya. Oke, berhasil ya. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi diketik di atas localhost /2 8089 lalu enter. Nah, menu ini adalah tampilan katalog online opak dari Slims Boolean ya. Tampilannya lebih menarik dari versi sebelumnya, yang Acacia ya. Ini lebih menarik tampilannya. Di sini sudah ada juga beberapa koleksi yang pertama kali kita install sudah ada beberapa koleksi. Misalnya ini library information, ini tampilan metadata atau tampilan bibliografi ya. Tampilan katalognya menarik ya. Lebih canggih kelihatannya ya, lebih user friendly dari versi-versi sebelumnya. Sampulnya pun ya, karena ada sampulnya menarik bagi para pencari informasi ya. Jadi ini katalognya. Nah, kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan masuk ke dalam, login ke dalam, melihat modul-modul atau fitur-fitur yang ada pada sistem otomasi Slims ini. Cara loginnya, sebelum loginnya ini ada home, ada information, informasi tentang perpustakaannya mungkin bisa dimasukkan nanti di sini.
Ini settingan dari atau bawaan dari Slims yang pertama kali kita install. Ada juga news ya, atau berita. Mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan atau liputan-liputan di perpustakaannya bisa dimasukkan di news ini. Ada help atau bantuan bagaimana cara menggunakan. Ini diperuntukkan bagi user atau pemustaka atau pengunjung perpustakaannya, bagaimana cara menemukan koleksi yang ada di perpustakaan. Ada juga librarian ini nanti kita masukkan. Nah, ini karena belum ada pustakawannya, jadi tidak ada tampil di sini. Ada juga member area ini ya pemustaka ya, atau anggota perpustakaan. Mereka nanti bisa mengecek ya status peminjaman atau koleksi-koleksi yang mereka pinjam di perpustakaan. Terus di sebelah kanan ada gambar bendera seperti ini menunjukkan bahasa ya. Di Slims tersedia beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kalau kita klik, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia, maka dia akan berubah menjadi ke bahasa Indonesia. Informasi, berita, bantuan dan sebagainya. Di bawah pun tadi ya berubah menjadi ke bahasa Indonesia yang populer dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin login. Caranya login, di sini tidak ada menu langsung ya. Klik untuk login ke area atau dashboard dari Slims ini. Nah, untuk login di alamat di atas ditambahkan saja setelah garis miring boolean itu tambahkan admin ya. Admin lalu enter. Nah, ada informasi seperti ini, you are not authorized to view this section. Diklik saja OK supaya kita diarahkan ke menu login untuk masuk ke menu sebagai dashboard Slims ya. Nah, nama akun yang kita gunakan sini admin, pas kata sandinya itu juga admin ya. Ini settingan default dari Slims ketika pertama kali kita install. Nanti bisa dirubah ya di profilnya. Jadi nama akun atau usernya admin, kata sandi atau passwordnya juga admin. Lalu klik masuk. Nah, kita berhasil masuk ke halaman dashboard ya. Disinilah modul-modul atau fitur-fitur Slims portable boolean ini ya. Yang pernah praktek atau sebelumnya pernah menggunakan Slims mungkin sudah familiar dengan menu-menu ini ya. Ada home, ada bibliografi. Ada bibliografi ini tempat di mana koleksi-koleksi perpustakaan itu di-input, di katalog ya, ditentukan nomor kelasnya dan lain sebagainya. Bibliografi ini banyak dilakukan oleh bagian pengolahan bahan pustaka di setiap perpustakaan. Ya, di bibliografi ini ada juga menu-menu seperti tadi ya, tambahkan bibliografi. Ini pertama kali kita login dia berbahasa Inggris, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Untuk itu ada menu di atas sini sistem. Klik sistem. Sistem ini ada pengaturan, ini ada default app language. Di sini English, kita rubah ke bahasa ya, Indonesian. Di versi yang terbaru ini saya kira semakin banyak tambahan bahasa. Ada juga Turkis, Urdu, Persia, bahkan Rusia pun ada ya. Mungkin karena pengguna Slims ini bukan hanya di Indonesia saja, juga sudah ada yang gunakan di luar negeri. Kita gunakan Indonesian. Ya, setelah itu kita klik Save Settings di atas atau juga ada di bawah ya. Save Settings supaya ini berubah ke dalam bahasa Indonesia.
Nah, ini sudah berubah ke bahasa Indonesia ya. Ini tadi bibliografi. Kita kembali ke bibliografi. Bibliografi ini ada jika ingin menambahkan bibliografi baru, ya, nanti akan banyak praktek di sini ya, banyak sekali praktek yang bisa kalian lakukan. Ada eksemplar, daftar eksemplar, ada salin katalog atau copy catalog yang pernah ditanyakan ya di grup. Ada layanan MARC, Z3950, P2P, P2P, percetakan label dan sebagainya. Ya, ini di modul bibliografi inilah yang banyak sekali digunakan oleh unit-unit atau bagian pengolahan bahan pustaka. Terus ada juga modul sirkulasi. Nah, sirkulasi ini sebagaimana sirkulasi yang kita lihat di perpustakaan pada umumnya, melayani peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan ya. Ini banyak digunakan oleh tenaga staf yang ditugaskan untuk melayani peminjaman dan pengembalian koleksi. Ada pengembalian kilat, ada aturan peminjaman, histori atau sejarah peminjaman, daftar keterlambatan, dan juga ada reservasi atau pemesanan. Ya. Nanti kita akan coba satu persatu jika tersedia banyak kesempatan. Saya harap kalian coba juga ya berinisiatif sendiri, mengklik, mengenal fitur-fitur yang ada pada tiap modul ini. Selanjutnya ada keanggotaan atau member, ya, anggota perpustakaan. Karena saat ini SLIMS yang kita install ini masih baru, jadi tidak ada satupun anggota yang terdaftar di perpustakaan ini ya. Kalau kita ingin tambahkan anggota, ada fitur sini tambah anggota, ada tipe keanggotaan, bahkan juga kita bisa mencetak kartu anggota ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan misalnya aplikasi yang berbeda, namun SLIMS ini sudah menyediakan juga pilihan untuk pencetakan kartu anggota ya, sudah terkoneksi dengan ininya. Percetakan kartu anggota, ekspor data anggota, impor data anggota. Selanjutnya daftar terkendali. Daftar terkendali ini atau apa ya, authority control kalau tidak salah ini ya. Ini ada tipe-tipe GMD, General Material Description ya. Designation ini menunjukkan bentuk-bentuk koleksi ya, yang pada umumnya dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Jadi ada seperti misalnya CD-ROM, ya, ada chart, ada file komputer, ada game, globe, manuskrip atau naskah, ada peta, map, microform, microfiche mungkin juga. Ini pada umumnya ya, tidak tertutup kemungkinan ada juga perpustakaan yang tidak memiliki bentuk-bentuk koleksi seperti ini. Ada juga daftar referensi, misalnya tempatnya di mana misalnya diterbitkan ya. Ini di settingan default SLIMS ini sudah ada beberapa nama-nama tempat atau penerbit dari koleksi-koleksi tersebut. Status eksemplarnya, bahasa dokumen, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi nanti ini akan bertambah di database-nya menyesuaikan dengan jenis atau bentuk-bentuk koleksi yang dimiliki di perpustakaan yang akan menggunakan SLIMS nanti ini. Selanjutnya ada modul inventarisasi. Inventarisasi ini biasanya digunakan untuk mendata koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan. Bisa juga digunakan untuk cacah ulang atau pendataan tadi juga digunakan untuk weeding ya, weeding. Setelah kita cacah ulang, kita lihat juga yang mana kira-kira koleksi yang butuh perbaikan atau hilang ya, missing, itu semua bisa kita lakukan pada modul inventarisasi. Sistem ini pengaturan sistem yang tadi ya. Oke, ada nama perpustakaan, ini nama perpustakaan ya, bisa kita rubah. Ini karena bawaannya
dari Senayan, maka di sini diberi langsung dengan Senayan ya. Misalnya Slims ini saya gunakan saya beri nama saja perpustakaan Taufik ya, Mathar. Misalnya saya kasih nama perpustakaan dengan nama saya sendiri. Nama tambahan perpustakaan ini bisa diisi misalnya Jalan atau Kota Makassar ya. Makassar. Ini ada gambar logo. Kalau misalnya ada logo dari perpustakaan ini bisa dimasukkan di sini. Di versi sebelumnya kalau tidak salah tidak ada menu seperti ini ya. Ini ada maksimum 500 KB, jadi logonya itu jangan lebih dari 500 KB ukurannya, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, misalnya ini biarkan saja ya pengaturannya. Saya simpan pengaturan ya, ini sudah. Saya akan coba cek di opaknya. Jadi kita buka satu saja jendela baru, new tab ya. Kita ketik yang pertama tadi localhost /28089. Ini adalah opaknya ya, tampilan depannya. Nah, ini sudah berubah tadi ya, di sebelah atas ini ada perpustakaan Taufik Mathar, sudah berubah. Ini bisa nama perpustakaannya ya. Misalnya kalian nanti punya perpustakaan atau bekerja di perpustakaan sekolah, SD, SMP, SMA, madrasah ya, atau di perguruan tinggi atau perpustakaan khusus dan perpustakaan itu ingin menggunakan sistem otomasi seperti Slims ini ya. Jika menggunakan Slims ini sudah tersedia fitur-fiturnya. Saya kembali ke dashboard ya, ke halaman admin Slims. Jadi tadi ya di sistem juga ini ada lingkungan sistem, ada pengaturan UGS tadi ini Union Catalog Server, ada juga tema. Ini tema-temanya ya, yang terbaru yang kita gunakan tadi itu di settingan default ya, yang ini ya kita gunakan. Nah, ada juga tema seperti ini, ada tema Acacia DZ, ada lightweight, ada night mode untuk dashboard yang kita gunakan saat ini tadi ya default dengan yang ini. Ya, tinggal kalian nanti menyesuaikan yang mana tertarik untuk digunakan. Ruas tambahan, konten ya, ada banyak sekali fitur-fiturnya ini ya, sistem otomasi Slims ini yang terbaru. Nah, selanjutnya ada modul pelaporan. Di pelaporan inilah yang banyak digunakan oleh perpustakaan untuk memberikan laporan-laporan, misalnya seperti ini ya. Ketika kita klik laporan, ini sudah terlihat judul keseluruhan. Di pertama kali kita menginstall Slims Portable ini sudah ada 15 judul ya. Ada dari judul tersebut ada 8 yang memiliki eksemplar dan seterusnya ya. Di sini juga ada grafiknya. Nah, menarik ya, ada grafiknya. Ada juga laporan peminjaman masih 0 karena memang belum ada sama sekali ya, masih pertama sekali kita install ini. Ada juga laporan anggota masih 0, belum ada anggota perpustakaan kita. Laporan-laporan lainnya seperti rekapitulasi ya, koleksi tadi berdasarkan klasifikasi. Nah, di Slims ini karena di Indonesia banyak menggunakan DDC ya, Dewey Decimal Classification ya. Jadi di sini ada klasifikasi 000, 100, 200 dan seterusnya ya. Jadi nanti kelihatan misalnya ada judul di kelas 000 ini 11. Dari 11 itu ada yang 6 eksemplar ya. Ada juga ya fitur lainnya, daftar judul. Ini bisa kita lihat ya, daftar-daftar judulnya semua yang telah ada di bawaan Slims. Ada statistik, daftar judul eksemplar, peminjaman berdasarkan klasifikasi, daftar anggota, banyak sekali ya. Daftar pengunjung pun ada ya, daftar
daftar keterlambatan, statistik pengunjung, ya ini statistik pengunjung. Ini otomatis nanti ya ketika ada laman khusus untuk pengunjung ya, visitor counter namanya, yang memang sudah dibawaan dari SLIMS. Jadi ketika pemustaka berkunjung ke perpustakaan itu terhitung 1 dan seterusnya. Jadi laporan-laporan seperti ini sangat penting bagi perpustakaan itu sendiri ya, karena bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan ya, apakah pengembangan koleksi atau juga peningkatan layanan kepada pemustakanya. Selanjutnya ada modul kendali terbitan berseri. Kendali terbitan berseri ini seperti koleksi-koleksi perpustakaan yang terbit berseri atau berkala ya, seperti jurnal, ini berlangganan ya, jurnal, ada mungkin bisa juga surat kabar, ada juga tabloid, majalah dan lain sebagainya. Namun sekarang ini karena perkembangan IT yang cukup pesat ya, surat-surat kabar sudah banyak di online kan, didigitalkan. Demikian juga jurnal-jurnal ilmiah sudah mudah sekali kita akses karena sudah ada yang terlahir dalam bentuk digital. Jadi ini nanti bisa juga dikelola ya, namun dalam versi online atau digital. Terakhir sekali adalah menu logout ya, atau mode untuk keluar dari SLIMS. Ini kita keluar. Jadi seperti itulah tadi beberapa modul yang ada di dalam SLIMS Portable Boolean ini. Jadi silahkan kalian ya mencoba untuk mengenal fitur-fitur yang ada di SLIMS ini. Misalnya di bibliografi ya. Ini bibliografi, kalian cobalah untuk menginput nanti akan saya tunjukkan juga pada video berikutnya.